Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawir S. SPDGR MPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SMP Negeri 3 Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, sebagai peserta pembatik level 3 yang merupakan kreasi, saya berasal dari kelas kreasi 38 akan mempresentasikan satu video tutorial terkait dengan penggunaan artificial intelligence dalam pembelajaran dengan aplikasi yang bernama Gemini. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali aplikasi pembelajaran yang juga berbasis AI, bahkan banyak aplikasi AI yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Baik yang pertama Gemini, ada Perplexity, ada His.ai, ada Copilot, ada Claude.ai, ada ChatGPT, ada Teachy, dan lain sebagainya. Semua program AI ini ternyata kita bisa gunakan dan bisa mendukung produktivitas pembelajaran kita agar bisa lebih bermakna dan menarik. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa Gemini AI adalah sebuah sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk memproses dan menganalisis data dengan akurat dan cepat, dengan kemampuan untuk memahami bahasa alami. Gemini AI dapat membantu dalam berbagai aplikasi, mulai dari pelayanan, pelanggan, hingga analisis data. Teknologi ini memanfaatkan algoritma canggih untuk memberikan solusi yang efisien dan inovatif, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai industri. Namun, bukan hanya di berbagai industri, ternyata AI termasuk Gemini AI ini bisa digunakan dalam pembelajaran. Untuk presentasi ini kita akan munculkan adalah konsep dasar Gemini, seperti apa penggunaan dan seperti apa spesifikasi daripada aplikasi Gemini ini, kemudian bagaimana aplikasinya, serta etika dan tantangan penggunaan, dan bagaimana masa depan Gemini. Ya. Mampu dan memahami serta meniru perilaku manusia secara lebih mendalam. Dan kedua, mampu untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan. Gemini ini memanfaatkan teknologi pembelajaran mesin atau machine learning dan memproses bahasa alami natural language processing untuk meningkatkan interaksi antara manusia dan mesin, serta untuk menyediakan solusi yang lebih personal dan efisien dalam berbagai bidang seperti layanan pelanggan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Aplikasi Gemini ini adalah aplikasi yang logonya seperti ini, ada bertanda kristal yang bertuliskan di bawahnya Gemini. Ciri khasnya dia adalah berwarna biru. Iya. Penggunaan dalam pembelajaran AI ini, khususnya Gemini ini dapat mempersonalisasi pembelajaran. Kita dapat menuliskan perintah atau prompt yang kemudian bisa memberikan kita referensi terkait dengan pembelajaran yang kita sajikan. Yang kedua, penyediaan konten interaktif. Banyak orang yang bisa membuat materi pembelajaran atau konten pembelajaran yang sangat interaktif yang bisa dirancang melalui Gemini AI ini. Yang ketiga merupakan asisten virtual. Tentu dalam AI dapat dijadikan sebagai asisten virtual yang bisa menjawab keluhan, menjawab pertanyaan, dan akhirnya diberikan prompt-prompt yang bisa memberikan jawaban, dan AI bisa memberikan solusi. Sebagai kesimpulan, Gemini AI ini memiliki potensi besar dalam mengubah langkah pembelajaran dan meningkatkan efisiensi dan personalisasi dalam pembelajaran. Dalam penerapannya, Gemini AI dapat membantu guru dalam merancang kurikulum yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan analisis data yang mendalam, AI ini mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, memberikan umpan balik yang lebih cepat, serta menyerankan materi pembelajaran yang tepat. Terima kasih sebagai pengantar, dan selanjutnya marilah kita masuk daripada aplikasi Gemini ini untuk kita praktikkan bagaimana cara penggunaannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita masuk ke web browser kita untuk masuk ke aplikasi Gemini. Untuk tautan Gemini adalah gemini.google.com ya. Kemudian kita enter. Dan inilah yang kemudian muncul. Setelah itu
kita akan login. Sebaiknya kita menggunakan email atau akun belajar kita. Sekian kata sandi kita dan akhirnya masuk kembali ke gemini.google.com. Ya, seperti inilah interface awal daripada aplikasi Gemini. Ini mulai dari menu, kemudian ada setelan, kemudian juga ada aktivitas atau history, ada bantuan, dan ada juga mengelola game. Iya. Untuk yang ini dia menyapa kita, halo, ada yang bisa saya bantu? Ternyata kita bisa dibantu untuk membuat tips perjalanan, bisa dibantu untuk perbandingan dan perbedaan, bisa kita melakukan perbaikan resume, perencanaan makan, dan seterusnya. Iya, ini adalah tempat pengetikan prompt. Kemudian di sebelah kanannya itu dalam apabila ada gambar yang akan kita mau deskripsikan atau kita mau jelaskan, AI Gemini ini bisa menjawabnya. Bisa juga kita menggunakan mikrofon tanpa mengetik lagi. Ya, kali ini saya akan melakukan input daripada materi ataupun prompt yang bisa kita berikan perintah kepada Gemini ini. Sebagai contoh, saya akan buatkan rincian materi pelajaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita enter atau klik kirim. Ya, dengan gampangnya kita dibuatkan rincian materi pelajaran ya dengan berbagai materi yang sangat-sangat sistematis ya, dijelaskan pengertian rukun pertama, sifat-sifat Allah juga muncul, akibat iman kepada Allah, dan beberapa termasuk di dalamnya asesmen atau penilaian, tes tertulis, ada tugas, ada keaktifan, dan seterusnya. Bahkan ada catatan tambahannya. Bahkan kita ditanya apakah Pak ini ingin mengembangkan materi lain atau mencoba soal baru. Anggaplah misalnya kita sebutkan jenis-jenis sholat sunnah. Ya, ini ketika kita mengajar di kelas, lalu kemudian kita bisa menambah kekayaan materi sehingga kita bisa jadikan konten pembelajaran kita yang lebih baik lagi. Ya, setelah saya mencari terkait dengan jenis sholat sunnah, jelaskan ada sholat sunnah rawatib, ada qabliyah, ada ba'diyah, sangat bagus ya. Sholat sunnah ada witir, tahajud, duha, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, ini juga bisa digunakan untuk membuat konten pelajaran. Misalnya kita mau menyusun materi nih, kita mau buat materi presentasi, kita tidak tahu mah kerangkaian atau outline daripada materi kita ya. Misalnya buatkan outline untuk materi Asmaul Husna kelas 7 fase D kurikulum Merdeka. Ya, kita lihat seperti apa yang ditampilkan oleh Gemini ini. Ya, outline materinya itu pertama adalah pengantar. Kita diberikan pilihan apa itu Asmaul Husna, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Kemudian kita masuk materi, mengenal lebih dekat Asmaul Husna, asal usulnya Asmaul Husna, kenapa jadi 9, keistimewaan, ada juga beberapa contoh Asmaul Husna dan artinya, menghayati Asmaul Husna, aktivitas pembelajaran, mulai dari diskusi, presentasi, membuat poster dan gambar, lomba menulis cerpen, penutup, dan seterusnya. Bahkan ada tips-tips lain yang bisa mendukung kita untuk melakukan pembelajaran di kelas. Perlu catatan tambahan juga bahwa Gemini.ai ini adalah berbasis teks, ya berbasis teks. Namun daripada itu, ini bisa memberikan gambar. Anggaplah ada yang gambar kita mau upload, misalnya sebagai contoh saya cari gambar di perangkat saya, anggaplah ini buku karangan saya ya, deskripsikan gambar berikut. Ya, saya ada screenshot daripada buku karangan saya itu 30 kisah teladan Islami. Lalu kemudian diminta untuk mendeskripsikan, Gemini ini bisa menjawab. Yang pertama dia adalah sampul buku. Kemudian ada ilustrasi. Terdapat ilustrasi berupa sekelompok orang yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 3 anak-anak. Kemudian ada seterusnya. Teksnya terdapat 30, dikalikan menulis. Demikian banyak terdapat pohon gambar. Pokoknya ini bisa membantu pembelajaran kita di kelas sehingga kita bisa memberikan pembelajaran bermakna kepada murid-murid kita di kelas. Dan paling terpentingnya, melalui tempat ini, melalui aplikasi Gemini ini, kita bisa merancang pembelajaran berbasis
digital, kita juga bisa merancang pembelajaran dengan terdiferensiasi. Sebagai contoh, buatkan saya rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi pada materi iman kepada Rasul Allah kelas 8 fase D kurikulum Merdeka. Jadi seperti itu formnya, tergantung ada pembatasan-pembatasan yang kita ini supaya aplikasi tidak terlalu liar untuk memberikan jawaban. Jadi perlu ada prompt yang kira-kira menyempitkan pembahasan sehingga diberikan juga jawaban yang sesuai. Ya, inilah pertama rancangan pembelajaran ini kepada Rasul ya. Jadi pembelajarannya sekian, kemudian materi pembelajarannya dibuatkan, model pembelajarannya diferensiasi, kita pembelajaran, kemudian seperti apa diferensiasinya ini dibuatkan seperti itu teman-teman. Jadi ini sangat membantu kita. Bahkan di sini sudah ada penilaian autentiknya seperti apa, formatif, sumatif dan seterusnya. Kemudian di pembelajaran, perbedaan perlakuan, ya, ada refleksi malah dan contoh pemberian tugas ya. Kemampuan tinggi membuat video, kemampuan sedang itu membuat komik, kemampuan rendah membuat poster ya. Jadi ada diferensiasi dalam pembelajaran kita susun. Saya kira inilah sebagai tambahan untuk kita dapat sharing bersama untuk mempelajari gaming.google.com sebagai artificial intelligence yang dapat berguna dan bermanfaat bagi pembelajaran yang kita gunakan di kelas. Sekian, terima kasih. Saya Munawir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru.